Percuma sekali. Apa ini hasilnya? Perempuan itu hamil. Hamil anak kamu, Alex. Sebelumnya, di episode 8A, Alex telah mengetahui kalau Nadine memasang kamera di kamar pribadinya. Akan tetapi, Nadine tidak mengakui itu semua. Meski beberapa bukti telah Alex dapatkan. Alex berencana akan melaporkan Nadine ke polisi. Tetapi Nadine malah menantang Alex karena Alex tidak memiliki bukti yang kuat. Kamu mau laporin aku ke polisi dengan bukti apa? Emangnya kamu punya bukti? Kini keadaan terbalik. Nadine lah yang akan mengancam Alex dengan menyebarkan video mesum mereka berdua ke internet. Dengan begitu, semua orang dapat mengetahui skandal mereka berdua. Bahkan, Abel dan Kelvin akan menanggung aib kelakuan papahnya. Nadine tidak main-main dengan omongannya. Dan Nadine hanya meminta Alex untuk menceraikan Lara. Dan Alex bisa menikah dengannya. Dan semua masalah bisa selesai. Gampang kok caranya, Lex. Ceraiin Lara, nikah sama aku. Gampang. Kamu tahu kan aku gak main-main. Pikir ya. Lalu Alex menyewa beberapa security untuk menjaga rumahnya. Dan Alex meminta pada si Bibi selalu berhati-hati dengan orang yang tak dikenal. Bahkan Alex juga memasang beberapa CCTV tambahan di setiap sudut rumah agar Alex bisa memantau detail keadaan rumahnya. Besok saya harus pergi. Pastikan tidak ada orang lain yang boleh masuk ke dalam rumah. Baik, Pak. Baik, Pak. Sementara itu, Lara tengah berada di Bandung bersama ibunya dan sahabatnya Citra. Tiba-tiba Alex menghampiri mereka semua. Lara pun terkejut akan kedatangan Alex. Dan Lara memilih untuk pergi ke dalam kamar. Citra menghampiri Lara untuk berbicara. Citra meminta pada Lara untuk menemui Alex. Dan mereka bisa berbicara agar mereka berdua mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Please. Alex bertemu dengan Lara. Dan Alex meminta maaf pada Lara. Alex berjanji akan memperbaiki semua kesalahannya. Lara menganggap kalau Alex telah mempermainkan pernikahan mereka dengan berselingkuh. Lara menganggap kalau Alex tidak hilaf. Karena Alex telah berselingkuh selama 2 tahun dan kini selingkuhannya tengah hamil. Alex mendapatkan tulah dari perselingkuhan itu. Alex menyadari kesalahannya. Kemudian Alex juga mengatakan kalau Nadine telah memasang kamera di kamar mereka. Alex juga tidak tahu kapan Nadine memasang kamera itu. Bahkan Nadine juga tidak mengakui kalau dirinya telah memasang kamera itu. Bahkan kemarin Nadine bisa dengan mudahnya masuk ke dalam rumah mereka. Dan Alex telah menambahkan keamanan di dalam rumah. Tak hanya itu, akun sosial media milik Alex telah diubah sandinya. Dan Alex meminta pada Lara, jangan terlalu aktif di akun sosial media miliknya. Lara tak habis pikir apa yang diinginkan oleh Nadine. Alex pun mengatakan kalau Nadine menginginkan Alex bercerai dengan Lara. Dan Nadine menikah dengan Alex. Apa sih yang dia mau sampai dia segila ini? Apa sih? Dia mau kita cerai. Aku nikah sama dia. Nadine juga mengancam akan menyebarkan video mesum mereka kalau Alex tidak jadi bercerai dengan Lara. Mendengar itu Lara semakin marah pada Alex dan Lara meninggalkan Alex. Video. Aku minta maaf, aku udah nempatin kamu dalam posisi sulit. Kemudian Lara bertemu dengan Citra. Di sana Lara pun menceritakan semuanya tentang ancaman baru dari Nadine. Lara semakin terdesak, apalagi Nadine akan menyebarkan video mesumnya bersama Alex. Lara hanya takut dengan kondisi mental anak-anaknya apabila mereka mengetahui video skandal ayahnya. Citra memberi masukan bagaimanapun caranya agar video itu bisa dicegah agar tidak disebar oleh Nadine. Yang terpenting adalah melindungi Abel dan Kelvin. Gimana caranya, Cip? Demi anak-anak, Ra. Lalu Lara mendatangi Alex dan ia menanyakan tentang keaslian video itu. Alex pun menjawab kalau video itu memang dirinya. Dan Alex menjamin akan keaslian video tersebut. Tak hanya itu, Alex juga tidak mengetahui kalau adegan itu direkam oleh Nadine. Nadine juga meminta pada Alex untuk tidak melibatkan polisi. Alex sendiri sangat bingung untuk menghadapi orang seperti Nadine. Citra menyarankan agar mereka menggunakan jasa pengacara.
untuk membantu masalah ini. Ancam kalau kita nggak boleh libatin polisi sama sekali. Kita bisa pakai pengacara. Kemudian, Alek dan Lara menemui pengacara Pak Lukman untuk membantu masalah keluarga mereka. Pak Lukman mengatakan kalau kita bisa mencari barang bukti untuk memukul mundur Nadine. Pak Lukman menyarankan untuk bertemu dengan dokter jiwanya Nadine agar bisa memperoleh keterangan tentang Nadine. Pak Lukman meminta agar segera bertindak. Pak Lukman meminta pada Lara untuk bertemu dengan dokter Vina. Dan Alek diminta agar bisa manipulasi Nadine karena Nadine sangat terobsesi oleh Alek. Pak Lukman meminta agar Alek menyebarkan berita hoak kalau Alek dan Lara akan segera bercerai. Dengan begitu Nadine pun bisa mengurungkan niatnya untuk menyebarkan video itu. Kamu manipulasi Nadine. Nadine kan gampang terbuai sama kamu. Bagaimana caranya, Pak? Kalau kalian akan secepatnya bercerai dan kamu akan menikahi dia, hanya untuk di depan dia aja, ya? Di tempat yang berbeda, Dr. Vina mencari informasi di internet tentang kematian Daniel yang diduga diracuni oleh seseorang. Dr. Vina mencurigai kalau Nadine lah otak dari meninggalnya Daniel di restoran Safir. Dr. Vina mendatangi restoran Safir dan ia menerka beberapa adegan yang dilakukan Nadine di restoran Safir. Tapi sial, bodyguardnya Nadine mengikuti kemana Dr. Vina pergi dan ia akan melapor pada Nadine. Pada malam harinya, Alek menemui Nadine dan Alek mengatakan kalau Lara telah bulat keputusannya untuk bercerai dengan dirinya. Tetapi Nadine masih belum percaya dan ia ingin langsung mendengar dari pengakuan Lara sendiri. Nadine meminta itu kalau ia masih ragu pada Alek karena Alek begitu marah pada dirinya. Lalu Alek menghubungi Lara yang saat itu Lara sedang bersama Pak Lukman menuju ke rumah Dr. Vina. Alex. Angkat aja lah. Dengan secara jelas Lara pun meminta pada Alek untuk bercerai dengannya dan Lara telah menyiapkan pengacara untuk mengurus semuanya. Mendengar pengakuan Lara, Nadine pun percaya pada omongan Alek kalau mereka akan segera bercerai. Saat itu Alek meminta untuk tidak menyebarkan dan menghapus video itu. Tetapi Nadine juga meminta agar Alek segera menikahinya, maka ia juga akan menghapus video itu. Tapi setelah kamu cerain Lara. Lalu Pak Lukman dan Lara telah berada di rumah Dr. Vina. Di sana Dr. Vina menceritakan kalau ia bertemu dengan Nadine 10 tahun yang lalu. Saat itu Nadine dalam keadaan sangat terguncang. Ibunya baru saja meninggal karena overdosis yang diberikan oleh Nadine. Aku gak bunuh ibuku. Ibunya punya kondisi mental yang sama dengan Nadine. Ternyata ibunya Nadine juga mengalami depresi sama seperti Nadine. Itu menurun pada Nadine. Nadine bisa stabil apabila ia terus mengkonsumsi obat darinya. Erwin dan dirinya sangat menjaga kondisi mental Nadine. Tetapi setelah Erwin meninggal, Dr. Vina tidak tahu serutin apa Nadine mengkonsumsi obat-obatan yang ia berikan. Dr. Vina hanya takut kalau Nadine bisa melukai seseorang apabila ia merasa terancam. Nadine juga pernah hampir membunuh pembokat di rumahnya, tetapi Erwin bisa mencegahnya. Ini makanannya ditaruh di sini ya Bu ya. Caranya kayak gini. Kini Dr. Vina melihat kalau Nadine sangat terobsesi dengan Alek dan Nadine sangat merasa nyaman bersama Alek. Bahkan Nadine juga telah memasang beberapa kamera di rumah Lara untuk memantau Alek dan Lara. Semua itu pengakuan Nadine sendiri pada Dr. Vina. Dan Dr. Vina juga mencurigai kalau kematian Daniel disebabkan oleh Nadine. Dan satu hal lagi, tapi saya curiga Nadine itu adalah dalang dari kematian Daniel. Pak Lukman sangat marah mendengar pengakuan Dr. Vina. Dan Pak Lukman ingin segera Nadine mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pak Lukman juga sudah merekam semua pembicaraannya bersama Dr. Vina dan itu bisa menjadi barang bukti. Lalu Lara diminta untuk menelpon Alek agar berhati-hati dengan Nadine dan Pak Lukman meminta agar mereka bisa bertemu. Tapi sayang, ponsel milik Alek tidak bisa dihubungi oleh Lara dan tiba-tiba saja rem mobil milik Pak Lukman tidak berfungsi dan mobil itu pun mengalami tabrakan. Remnya nggak fungsi kayak ini. Untung saja Lara bisa diselamatkan oleh seseorang, tetapi Pak Lukman harus ikut terbakar dengan mobil yang ikut meledak.
Ketika Alex sedang bersama Nadine dan pihak kepolisian mengabari kalau Lara terlibat kecelakaan dan Lara sedang di rumah sakit, bergegaslah Alex menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan Lara. Di tempat yang berbeda, Dr. Vina terlihat akan pergi meninggalkan kota Jakarta. Tetapi di saat itu nyawa Dr. Vina terancam karena Nadine akan membuat perhitungan dengannya. Kamu ngapain? Main aja, Dok. Dr. Vina sangat terkejut akan kedatangan Nadine di rumahnya, dan sang dokter belum mengetahui kalau dirinya terancam. Lalu Nadine mengatakan kalau ia telah mengetahui kegiatan Dr. Vina, mulai mengunjungi restoran Safir, hingga bertemu dengan Pak Lukman dan Lara. Nadine mempertanyakan mengapa Lara dan Pak Lukman mendatangi Dr. Vina. Nadine menuduh kalau Dr. Vina dan Erwin ingin mengontrol dirinya dengan obat-obatan yang ia berikan. Tak hanya itu, Nadine juga mengatakan kalau Dr. Vina lah yang telah mendoktrin kalau Nadine lah yang membunuh ibunya sendiri. Tapi Dr. Vina mengatakan kalau memang Nadine lah yang telah membunuh ibunya sendiri, dan Nadine harus bisa menerima kenyataan itu. Kamu memang membunuh ibu kamu. Harus kamu terima. Enggak. Nadine tahu betul kejadian yang sebenarnya, kalau ibunya sendiri yang telah meminum obat dalam dosis yang berlebih, yang mengakibatkan dirinya harus meninggal. Tetapi Dr. Vina masih tetap pada prinsipnya kalau Nadine lah yang telah mengakibatkan ibunya meninggal. Dalam otak saya dan bikin saya ngerasa bersalah terus, itu kuncian untuk kamu dengan Erwin mengendalikan saya. Karena terus mendapatkan tekanan Dr. Vina, akhirnya Nadine menancapkan pisau pada Dr. Vina dan membuat Dr. Vina berpindah alam selamanya. Lalu Nadine membersihkan TKP agar jejak tidak bisa dilacak. Nadine juga memasukkan Dr. Vina ke dalam koper. Setelah itu Nadine membawa mayat Dr. Vina untuk dikuburkan. Dan film pun bersambung. Bye.